Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil karami ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT. Nah, pada kesempatan kali ini di hari Sabtu tanggal 7 Syawal 1441 Hijriah. Sebelumnya saya mengucapkan Aidun Sa'id, taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sekarang di hari ke-7 Idul Fitri ini, apakah masih semangat atau tidak nih menjaga amaliyah-amaliyah Ramadan yang telah kita lalui ini? Mudah-mudahan pada semangat ya semuanya ya. Oke. Kita sambil nunggu Ustadz Hamzah ya, dari mahasiswa dari Lebanon gitu ya. Karena mungkin di sana ada kendala ya, no problem gitu. Nah kita mungkin ya sebelum masuk ke ini sesi apa tuh? Nah, sesi bincang-bincang sama narasumber, kita mungkin sedikit memberikan pencerahan kepada kalian semua ya. InsyaAllah ta'ala. Saudara-saudariku yang Allah SWT, gimana sih di sini spirit Ramadan kali ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Indonesia. Ya. Saya dari Kuwait, oke. Waalaikumsalam. Nah, kita insya Allah akan menerangkan tentang spirit Ramadan. Dengan apa saja spirit Ramadan ini, yaitu diantaranya pertama yaitu istiqamah ya. Yang pertama yaitu intinya istiqamah. Apa itu istiqamah? I'tiqadun jazimun mutabiqun lil waqi' nasi'un an dalilil. Nah, istiqamah itu kalau diartikan itu secara singkatnya yaitu lurus saja dan berpegang teguh dengan pendirian kita. Nah, diantaranya kita memegang teguh dengan amaliyah Ramadaniyah yang telah kita lalui. Nah, ini begitu pun juga ya. Nah, ini saudara. Nah, itu makna istiqamah ya. Ya, kemarin sudah terangkan kita tentang istiqamah dan bagaimana cara beristiqamah. Ya, di antaranya banyak sekali gitu kan. Di antaranya kita berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah anugerah keistiqomahan. Ya, seperti itu. Nah, adapun ini bulan Syawal. Bulan Syawal ini adalah bulan ke-10. Nah, bagi orang-orang yang kemarin nih menjalankan bulan suci Ramadan, yaitu dengan baik, semestinya bulan ini adalah bulan kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang lain daripada sebelum Ramadan kemarin. Bulan ini merupakan momentum pembaharuan bagi kita semua. Oke? Untuk berusaha menapaki kehidupan dengan cara-cara yang lebih baik. Adapun bulan Syawal, apa itu bulan? Itu adalah bulan kelahiran baru kita, yaitu bukan justru bulan kematian kita. Jangan sampai kita yang kemarin saat bulan Ramadan ini rajin beribadah, ketika usai bulan Ramadan, dan itu kita hentikan rutinitas atau amaliyah Ramadaniyah yang telah kita lalui selama Ramadan. Kita jangan hentikan seperti itu, bahkan kita teruskan. Kalau kita berhenti melakukan rutinitas baik
selama yang dijalankan selama Ramadan, berarti bulan Syawal ini adalah bulan kematian. Nah, menurutnya di situ. Jadi anggap aja bulan Syawal ini adalah bulan kelahiran baru bagi kita semua. Idul Fitri itu adalah kembali kepada fitrah. Nah, adapun bulan Syawal ini sebagai yaitu bulan suci. Bulan suci yaitu bulan kelahiran. Sebagaimana orang yang baru lahir, seorang anak. Misalnya seorang anak nih mulai bisa menghirup udara dunia, lambungnya mulai berfungsi. Ada hal yang baru, itu namanya kelahiran. Nah, maka bulan Syawal ini kita seharusnya mempunyai kebaikan-kebaikan yang lebih baru lagi. Makanya ketika datang hari raya Idul Fitri, nah kita tidak usah berbondong-bondong untuk membeli baju baru, tapi jadikan hati kita ini hati yang baru ya. Alhamdulillah kita udah dapat ini narasumbernya, yaitu Ustazah Septa Relani. Oke, kita sapa dulu dari Mesir. Oke. Assalamualaikum Ustazah Ella. Yang dari Mesir, Assalamualaikum. Nah, ini hanya sekedar apa tuh, memberikan pencerahan ya gitu ya, daripada lama gitu. Sekarang alhamdulillah udah ada salah satu narasumber kita yang sekarang posisinya di negara dunia, yaitu ibu kotanya dunia. Di mana? Di negeri Mesir. Masya Allah ya. Dan keutamaan negeri Mesir ini Masya Allah banyak sekali gitu. Insya Allah akan dipaparkan oleh Ustazah Septa Relani insya Allah ta'ala ya. Banyak sekali. Dan di situ pun juga tempat tidak bergabung. Oke. Permintaan bismillah. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustazah Ella, ازيك Ustazah Ella? Iya, Alhamdulillah. Saya Alhamdulillah, amil Azam. Alhamdulillah Alhamdulillah. ya. Gimana kabarnya Ya Mesir Allah. sekarang? Ya. Masih gini-gini aja. Masih lockdown. Biasa. Masih Iya, lockdown. masih. Oh, gini ya Ustazah. Sekarang Ya. ini alhamdulillah ya, kita udah bersama Ustazah Ella gitu ya. Dari ini mahasiswi dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, dan mungkin gimana Idul Fitri di masa pandemi di Mesir atau Idul Fitri di masa-masa normal sebelumnya. Gimana tuh ceritanya Idul Fitri di Mesir itu kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mungkin kenalan dulu kali ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama Septa Relani, bisa dipanggil Ella. Sekarang sedang studi di Mesir, mahasiswi S1 Al-Azhar, Universitas Al-Azhar Kairo. Alhamdulillah sekarang tingkat 3 atau semester 6. Ya, semester 6. Dan sekarang lagi UAS sih. Sedang ada UAS di sini, cuman UAS online. Jadi ya. Insya Allah doanya semoga ujiannya lancar semua. Iya, menjawab tadi pertanyaannya Azam ya, seputar Lebaran di Mesir. Lebaran di Mesir mungkin sama juga dengan semua negara ya, suasananya juga, penyelenggaraan sholatnya. Jadi karena ini aku di asrama, kemarin Lebaran juga sholatnya di asrama sih. Terus sepakat, jadi pemerintahan Mesir ini menutup masjid, jadi sholatnya di rumah aja. Gitu, ya.
kalaupun di masjid juga mungkin ada beberapa masyaikh yang salat di Masjid Al Azhar seperti itu, tetap tetap berjarak. Jadi imam dan juga makmumnya antara makmum dengan makmum berjarak 1 meter dan memakai Oh masker iya, iya. seperti itu. Biasanya kalau normal mungkin ada keunikan ini Eid di Mesir tuh. Mungkin ada keunikan, ada apa aja gitu. Oh, iya iya ya. Untuk sebenarnya untuk suasana Idul Fitri memang kalau di Indonesia kan ada Ketupat. apa kembang api seperti itu. Iya, iya. Di sini karena nggak ada, jadi biasanya pakai halawiyat sih. Kalau di sini pakai apa manisan-manisan yang dibagi-bagi seperti itu. Terus juga sebenarnya Idul Fitri di sini lebih meriahan Idul Adha. Jadi di Mesir ini perayaan Idul Fitri kurang meriah seperti meriahnya Idul Adha. Kalau Idul Adha lebih meriah sih. Ya biasa seperti kayak di Indonesia ya, banyak yang, tapi mungkin ada takbiran cuman nggak semeriah di Indonesia Pak juga suasananya. mulainya setelah subuh ya di berbagai negeri Arab gitu. Iya Kalau di iya. kita kan dari maghrib gitu, Uh-uh. dari maghrib atau dari apa tuh dari keputusan Kementerian Oh iya, Agama sampai sholat iya. Id. Kalau di Arab rata-rata udah subuh gitu. Iya, iya, Masya Allah. Berarti berarti di Mesir sama sama. juga ya? Iya Sama. sama. Eh, malamnya malamnya nggak terlalu ada takbiran gitu kayak di Iya, Indonesia iya. gitu kan. Jadi mulainya ya setelah subuh itu. Mm-mm. Masya Allah gitu. Nah, sekarang ini Idul Fitri di Mesir ya seperti apa tuh Masya Allah ya udah dipaparin ya. Mungkin ya bagi yang belum tahu Mesir dan apalagi sekarang Azam baca-baca apa tuh ada pendaftaran di Pusiba gitu. Bagi yang ingin ke Mesir mungkin ceritakan seputar Mesir seperti apa gitu. Negara Mesir itu apa sih? Oh ya teman-teman, mungkin penontonnya Azam ini juga ada yang pengen ke Mesir. Alhamdulillah di Mesir ini termasuk mahasiswanya banyak ya, peminatnya juga banyak. Terus dari berbagai bisa masuk kemana-mana gitu kayak ada yang dari Kemenak ataupun dari NU dan juga apa Ya, Pusiba juga kan. Jadi banyak banyak jalur sebenarnya. Cuman aku kemarin kalau aku daftarnya lewat Kemenak. Nah, daftarnya lewat apa? Kementerian Agama. Kan kalau Pusiba baru ada baru-baru ini ya. tahun Uh, kemarin. Cuman aku bisa cerita. Iya tahun kemarin. Iya maksudnya kan aku udah 3 tahun di sini. Jadi uh, aku cerita yang Boleh, Kemenak boleh. aja kali ya. Boleh gak Atau apa-apa. gimana? Soalnya kan kalau ya uh, ini secara umum sih karena banyak orang taunya dari Kemenak. Ini kalau Pusiba nanti ada apa? Ada talk Ada show-nya ya. ada tahdid Nah, itu bisa mustawanya nonton. gitu. Oh iya, sama-sama di kayaknya semua semua jalur kayak NU, terus Kemenak juga semuanya ada tahdid mustawanya. Apa? Jadi ujiannya juga lewat pendaftaran online. Setelah itu kita ujian lisan dan ujian Oh gitu. tulis. Mungkin apa Ini kan mungkin ada. mungkin apa ya ceritakan lah dari apa tuh dari misalnya Ustazah Ella dari Kemenak nih ikut tes sampai sampai ke Mesir tuh sampai lolos Masya Allah gitu kan gimana sih gitu kan. Oh iya, cerita sedikit. Jadi memang bisa bisa dibilang ujian ke Mesir ini ya sama sih mungkin seperti pendaftaran-pendaftaran untuk negara-negara lain juga dari faktor keberuntungan dan juga seleksi berkas ya. Nah, untuk di Kemenak ini apa kan pendaftaran setelah kita ngumpul berkas, setelah itu turun nama kita untuk ujian. Jadi ujian yang pertama kita ujian tulis. Biasanya ada syarat
untuk ikut ujian sih, minimal hafal 2 Oh, dua juz juz. untuk pendaftaran itu. Ya, terus mungkin dapat seputar pertanyaan Al-Quran. Setelah itu tafsir, hadis, balago, nahwu, sorof pasti ya. Ya seperti Masya itu, Allah. hal-hal dasar. Ada insya Mm-mm. juga, insya juga. Nah setelah itu, setelah ujian tulis, kita serentak ujian tulis, biasanya diadakan di UIN di seluruh Indonesia. Kemarin aku ikut di UIN Malang. Setelah itu, setelah ujian tulis akan ada ujian lisan. Jadi ujian lisan juga termasuk pertanyaan Quran, terus membaca kitab, ya nahwu sorof juga masuk. Setelah itu juga ya kayak speaking Arabic gitu. Takalami, ya kenapa kok pengen ke Mesir, kenapa kok kita harus milih kamu, ya Oh seperti ini itu. ya Setelah itu, tanya-tanya motivasi gitu ya? Gimana? Kenapa pengen ke Mesir gitu? ya motivasi gitu. Ya kenapa kok ke Mesir, kenapa nggak negara lain, ya macam-macam kayak gitu. Setelah itu apa? Udah setelah itu kita nunggu sebulan 2 bulan untuk pengumuman turun nama. Nah jadi untuk yang mendapatkan beasiswa dari Kemenak itu dipilih dari 10 teratas yang nilainya paling Masya Allah. bagus. Jadi sisanya kan untuk Kemenak ini ujiannya nggak hanya Mesir aja kan, ada Maroko, Ya Sudan, ya. Mesir. Nah seperti itu. Jadi ya kalau yang nggak keterima beasiswa yang 10 besar itu berarti dia mandiri, Mandiri. biaya Oh mandiri ke gitu. Mesir. Masya Allah Ya. ya. Ah. Jadi apa? Mungkin ada kenangan terindah selama di Mesir tuh kayak apa gitu? Oh, kenangan terindah, karena memang karena memang budaya Mesir ini jauh berbeda ya sama Indonesia. Karena kita juga di Timur Tengah, apa budaya dari sosialnya juga, maksudnya orang-orang Mesirnya, termasuk pertama yang aku kagetin dari Mesir ini ininya sih apa? Kan kalau di Indonesia nggak banyak Mm-mm. anjing tuh ya. Nah kalau di Mesir kan anjing di mana-mana tuh, maksudnya di jalan-jalan, jadi kaget aja sih. Kok ada anjing? Tapi anjing di sini kayak kayak kucing sih. Jadi di luar boleh lah anjing, tapi mereka takut sebenarnya sama orang. Masya Allah. Terus yang bikin kaget juga musim sih, karena di Indonesia nggak pernah kalau panas ya udah panas aja gitu loh, dingin dingin aja. Karena di sini musimnya panas lumayan ekstrim dan dingin juga lumayan ekstrim gitu. Jadi kaget aja, tapi nggak sampai salju sih, kalau di Mesir nggak ada salju ya. Di panas 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 banget, kalau dingin ya dingin banget tapi nggak nyampe salju. Mungkin itu kalau sama dari kita lihat dari sisi yang nggak kita tahu ya. Tapi banyak juga yang kita ngelihat dari sisi keilmuan, juga sejarahnya Mesir itu ya, untuk orang-orang yang suka sejarah mungkin sangat 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 menarik ya di Mesir ini kan, karena merasakan suasana Umawi, Abbasi, Turki Utsmani, dan banyak sejarahnya di sini. Untuk keilmuan agama juga banyak yang mengambil marojinya dari masyayikh Azhar Masya Allah. seperti itu. Ya kayak Syekh Ahmad Thayyib gitu kan. Terus juga Syekh Ali Gumah juga. Ya, ya, masya Allah itu sampai Ya, ke Indonesia juga sih ya. Banyak terjemahan buku beliau. ya, ya. Itu kan paling suka itu Syekh Ali Gumah. Terus Syekh Ahmad Thayyib juga gitu kan. Dari sisi motivasinya sangat luar biasa gitu. Dan Syekh Mesir yang lainnya gitu. Subhanallah ya. Jadi dan kebetulan juga ya alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah gitu kan. Eh, sekarang walaupun bukan di Mesir, sekarang di Kuwait alhamdulillah, dan sepupu itu
ada dua orang lah jadi alumni Al Azhar gitu. Jadi Hmm, alumni Al Azhar Masya Allah. Tinggal tinggal azamnya yang ke ya. sini, ke Mesir. I- Ntar disambut. ya insya Allah lah gitu. Sebenarnya itu kalau kalau waktu normal nih Idul Fitri gak di Kuwait dan mungkin di Mesir. Kenapa? Kalau waktu normal Kalau gitu gak corona gitu paling Idul Fitri di Mesir atau wah, iya dong. Ya, di ya. Hadrumut gitu tinggal pilihan. Iya, iya benar-benar benar. Memang sekarang ini Mesir termasuk negara yang paling banyak terkena Iya. COVID sih di Timur Tengah. Jadi dia nomor Ya satu di Afrika sekarang. Utara kan. Karena Di mungkin Afrika memang, Utara ya. iya iya iya. Kalau Di di Kuwait Kuwait gimana? sama kayak Indo ininya jumlahnya sekarang. Kalau dulu itu kalau dulu itu Oh, Kuwait paling rendah ya alhamdulillah. Tapi ya qadarullah gitu kan. Kuwait itu masya Allah. Mungkin iya memang kebijakannya kayak gimana tuh? apa? Kebijakan yang di Mesir tuh kayak apa tuh? Yang menangani COVID-19 itu? Oh iya, memang sepertinya ya sama sih ya. Mm-mm. Kebanyakan negara memang masyarakatnya juga kurang terlalu nggak melek gitu Kak, bahwa COVID ini juga memang bahaya dan cepat menyebar. Jadi mereka tuh sekarang aja sampai baru hari ini sih kewajiban memakai masker untuk masyarakatnya. Jadi yang nggak pakai masker kena denda 4.000 pon Mesir atau sekitar 4 Waduh, juta lah. 4.000 Juni. Tuh. Berarti 100 dinar dong. Kalau di Kuwait nih. Ya, Wah, iya, 4 jutaan waduh. berarti. Iya, jadi memang harus seperti itu ya. Terus juga sekarang udah lama sih sebenarnya ada pembatasan waktu. Jadi memang bukan lockdown total atau nggak ada kegiatan sama sekali, cuman ada waktu tertentu yang harus harus ada di rumah gitu. Jadi jam 8 malam Hmm. sampai jam 6 pagi itu orang-orang harus udah sampai di rumah. Oh iya ya, disebutnya Seperti itu itu. lockdown parsial gitu ya. Ya, Mm-mm. iya, lockdown parsial. Jadi emang kayaknya juga belum bisa lockdown total karena memang bisa dilihat dari perekonomiannya seperti itu. Mungkin banyak yang masih Betul sekali, kerja betul. untuk. Dan di sini pun juga orang Kuwait nih, di Kuwait ini banyak orang Mesir juga gitu kan. Banyak orang Mesir Oh juga ya, orang Mesir di di mana-mana mana-mana gitu kayaknya. kan. Bahkan sampai apa tuh? eh, ba- Sampai di Kuwait ini ada aturan apa tuh? Ada apa ya? Disebutnya tuh amnesti gitu kan. Jadi orang yang visanya habis tapi nggak bisa apa ya nggak bisa bayar denda ya sekarang bebas bahkan dikasih tiket gratis gitu. Yang terbanyak tuh Filipina, Mesir, terus juga Bangladesh, India. Itu yang terbanyak tuh. Iya iya. Oh iya. Berarti sama kayak di Ya kayak di Saudi Saudi gitu gitu. ya. Jadi di Saudi kan juga banyak orang Mesirnya, Ya, banyak orang ya Indianya. banyak lah gitu. Di sini banyak kalau di Kuwait banyak kalau orang Mesir tuh rata-rata ya Mesir sip gitu kan. Tukang masaknya. Bahkan tahu gak yang Oh iya. manisan-manisan yang di Mesir itu disebutnya tuh Ummu Ali tuh. Oh iya, Om Ali, Di iya Kuwait benar-benar. nyampe. Itu ada sejarahnya. Banyak Ummu Ali Ya. Oh, ada ada di Kuwait, karena Om yang Ali. mastersipnya banyaknya orang Mesir Oh, gitu kan. oh iya. Jadi pada doyan Om Ali juga. Termasuk paling paling doyan ini Ummu Ali gitu kan. Karena emang manis dan bubur Ya gitu bubur kan manis rasanya kayak. gitulah. Kalau di Indonesia kan bubur kacang tuh. Iya iya iya. Iya Bubur benar. kacang gitu ya. Ya ya asalnya tuh pun juga pas sebelum ke Kuwait kan apa ya sama aja kan daftar ke Mesir daftar ke ini tapi ya qadarulahnya non mandiri gitu kan tapi karena Hmm. kurang mampu terus daftar dulu ke Kuwait ya tinggal pilih aja mana yang dipilih gitu kan Kuwait gratis semua masuk. Pasti alhamdulillah keterima di Kuwait ya ngambil Kuwait dulu dah.
Ya. Eh, di Mesir, insya Allah memang ketika pemberangkatan bisa jadi mandiri. Nah, ketika sampai di Mesir itu bisa cari beasiswa. Jadi ada juga yang beasiswa yang setelah kita sampai Oh di ya, Mesir seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin merasa kayak kok dikit banget yang dapat beasiswa gitu, jangan 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 putus asa khawatir dulu. gitu ya. Jadi bisa jadi ya jangan khawatir karena di Mesir juga nanti banyak banyak juga yang berangkat mandiri setelah itu ketika di Mesir nanti cari Oh ya beasiswa ya. lagi. Pernah diceritain sama salah satu Ya. murid AA gitu kan yang udah sampai di Mesir bilang apa ya? Ah, kau pengen ke Mesir, ya gak apa-apa, mandiri itu apa-apa. Nanti beasiswanya cari di Baitul Mal Kuwait gitu. Waduh, bener deh. Jadi sekalian masuk Kuwait aja. Kalau dari Kuwait ke Mesir tinggal nyari donatur dulu dah. Ya Bener, benar-benar. bener juga gitu, Mak. Di sana orang Indonesianya masih stay di sana atau udah ada yang Ya, pulang? orang mahasiswa Ah, sini rata-rata pada stay sana aja lah. oh, nggak ada yang disuruh pulang Malah gitu. udah ditawarin pulang sama ini sama siapa tuh sama musyrif asramanya ditawarin pulang, tapi kita ya gak Oh, mau pulang lah daripada kena gak tau lah kita ini gak tau lah kita kenapa? semua ini apa ya, mungkin kita ini di dalam diri kita ini ada virus walau alam gitu kan. Iya, iya. Di sini juga sih seperti itu. Jadi memang ada sempat ditawarin kayak siapa yang mau pulang langsung dibeli tiket untuk pulang gitu. Cuman kan di Indonesia juga keadaannya juga sama gitu seperti Ya, di Mesir. Jadi betul, kayak sayang aja betul, betul. pulang. Hmm. Terus di sini juga, oh di sana lagi UAS nggak? Ya, Atau gimana? palingan sekarang libur sampai Agustus, libur Oh sampai libur, Agustus, dari enak Agustus dong. barulah menyempurnakan ini fasus dirosinya. Jadi awal pelajaran dirosi itu Oh iya, awal hmm. pertengahan Desember di Kuwait itu. Oh iya iya. Berarti nggak ada ujian untuk Ujian tahun nan- ini, ujian semester nanti ini November maksudnya. terakhir Oh di jamak di Jawa takhir ya terakhir ya. berarti. Kalau sekarang udah libur, nggak ada ini gitu kan. Oh iya ya. Iya kalau di sini ujian sih, cuman ujiannya ya Online diganti gitu ya, online. kayak kayak di Saudi Jadi, gitu kan, online juga. iya. Jadi tapi juga kan ada tuh yang teman-teman Mesir yang pulang lagi di Indonesia, terus sebelum masa pandemi nih pulang. Nah sampai sekarang belum ada yang balik ke sini, jadi kan bandara memang Betul, ditutup betul. kan. Jadi ya ujiannya dari Dari rumah rumah aja ya. gitu. Masya Allah ya. Mungkin Ustazah Ella ada pesan-pesan untuk para pemirsa ya, terutama mungkin para perantau yang apa tuh yang dulunya ngeyel mudik sekarang pengen harus balik ke Jakarta gitu kan, ngotot sampai apa gitulah. Oh Banyak sekali lah kalau orang-orang kita itulah macam-macam gitu. Mungkin secara umum apa iya nih nih, pesannya nih dari Ustazah Ella? em, ngelihat dari keadaan Indonesia yang sekarang udah new normal ya, bisa dibilang new normal gitu nggak sih? Keadaan di Indonesia yang mungkin dari segi pemerintahan dan juga bingung ya, ini banyak pengen di lockdown tapi nggak bisa, apa masyarakatnya juga memang harus eh, mematuhi protokol yang ada kayak pakai masker atau hand sanitizer kayak gitu. Buat teman-teman jaga, maunya jaga diri karena apalagi teman-teman perantau yang jauh dari rumah orang tua terus keluarga, ya jaga kesehatan karena kita Mm-mm. jauh dan siapa lagi kalau bukan diri kita sendiri gitu yang jaga kita, kan kita juga nggak tahu tiba-tiba kita nggak ada gejala terus tiba-tiba sakit ya, selain kan kita juga jauh dari keluarga takutnya kita merepotkan orang lain dan menambah beban badan orang lain juga ingin menjaga dan kita juga sama-sama menjaga. Um, untuk teman-teman yang ada di luar negeri, semoga
semoga tetap sabar karena ujiannya banyak ya, selain selain beban kuliah atau yang sedang UAS. Jadi semoga dilancarkan semuanya ujiannya. Terus mungkin pesan buat teman-teman yang pengen sekolah di luar negeri. Mungkin sebenarnya tuh kemarin ya ada pendaftaran mahasiswa baru, cuman mungkin karena pandemi ini jadi diundur. Sepertinya mungkin ada nanti pas 2021 Ya, baru 2021 ada ya lagi mungkin. mungkin setelah ya. Jadi tetap sabar, tetap belajar lagi, matengin persiapan-persiapan yang sekiranya belum mateng. Jadi bisa dulu nih Azam, aku juga sebelum ini pemberangkatan 2016 itu aku juga pernah daftar dan gagal sekali. Setelah itu aku coba lagi di tahun selanjutnya dan alhamdulillah keterima setelah itu ya. Memang perjuangan, ini banyak teman-teman juga yang merasa kayak udah sekali nggak mau, kayaknya aku nggak mampu gitu. Jadi coba lagi, mumpung ini juga dipending pendaftaran sekolah. Mungkin semuanya ya rata-rata dipending semuanya sih untuk Ya, pendaftaran Kuwait pun, negeri Kuwait pun dan juga belum ada pemberangkatan keputusan dari juga. pemerintahannya gitu, kapan pembukaan pendaftarannya, belum ada. Iya, Ba- ba- iya. Jadi itu kesempatan buat kita sih ngematengin dokumen-dokumen atau yang butuh apa bisa, atau teman-teman bisa. Sekarang memang belajarnya serba online, jadi banyak eh, ruang atau tempat belajar lebih fleksibel gitu ya, lebih online, bisa sambil tiduran atau ya, apa kayak gitu. Jadi itu bisa dimanfaatkan waktunya untuk bisa ini lagi. Terus juga ketika teman-teman sekolah di luar negeri, ketika pasti ngelihat teman-teman ini enak banget nih sekolah di luar negeri, enak banget gitu. Padahal sebenarnya ya banyak gak enaknya juga gitu. Memang yang dilihatkan kan ya yang betul enak-enak betul. gitu. Jadi teman-teman tuh boleh berekspektasi, boleh bayang-bayangin sesuatu yang enak-enak, tapi ketika udah sampai di titik impian kalian, jangan Iya, kaget. betul. jangan kecewa karena bisa jadi tidak sesuai dengan Betul ekspektasi betul. seperti itu. Jadi menurutku jadi ya distandarkan, boleh berekspektasi tapi jangan sampai kecewa. Oke, oke. Masya Allah, ini pesannya sangat luar biasa ya. Dan ya bagi yang main kuliah gitu kan, eh, matengin dulu dokumentasinya, terus juga dokumen-dokumennya, berkas-berkasnya, terus juga ilmunya gitu kan, ya kayak bahasa Arabnya gitu kan. Apa ya, bagi yang ini dulu 2000, aku tuh keluaran tahun 2017 dan masuk ke ini, ke Pesantren Ar-Royah selama 1 tahun bahasa Arab gitu kan, karena saking pengen ke luar negeri gitu kan. 2018 gencar daftar kemana-mana nih, sampai ngeterjemahin ini, ngeterjemahin bahasa Arab, ngeterjemahin Ya. apa ijazahnya, terus juga ya serba-serbinya daftar ke Saudi, kemana-kemana gitu kan. Ya oh alam, tapi belum ada nasib gitu kan, gagal semua 2018. Dan aku memang orang paling Oh. ngotot pengen ke luar negeri gitu kan, paling ngotot sampai gak mau kuliah di Indonesia gitu kan, karena cita-cita dari kecil gitu kan, pengen ke Mesir, pengen ke ini gitu kan. Bahkan sampai ikut apa tuh, lewat Ustadz Adi tuh, Ustadz Adi Dayat tuh, ya ke Oh Turki iya. gitu kan. Ya belum ada nasib, gak apa-apa deh gitu kan. Yang penting sekarang alhamdulillah Ya, bisa ya dicoba terus. Buat yang gagal ya sekali, masih ada banyak kesempatan-kesempatan lah yang lain. kesempatan mah gitu kan. 2018 gagal, Ustadz Adi gagal, terus Saudi Arabia gak ada info, terus juga banyak lah sekali gitu kan. Untuk Saudi, untuk teman-teman yang pengen ke Saudi juga sih, memang Saudi ini lumayan lama ya Iya, turun namanya. memang lumayan lama. Apalagi Madinah minimal, paling minimal 2 tahun nunggu di Madinah itu. Tapi kalau di kayak Umul Qura, Umul ini dan lainnya
ya mungkin bisa 1 tahun lah nunggunya gitu Saudi Arabia itu. Nah, Karena memang yang sekolah kan banyak nih dari mahasiswa Mesir yang pengen sekolah di Saudi itu ketika mereka daftar untuk Saudi biasanya mereka nunggunya di Mesir dulu. mm-mm. Jadi sambil daripada nganggur gitu Nah, bahasanya. Jadi mereka sambil menunggu pengumuman di Saudi, nunggunya sekolah di Mesir dulu iya gitu. ya. Rata-rata sih seperti itu. Nah, nah kebetulan Iya. pas tahun 2019 pertama tuh ada pendaftaran Mesir lewat Kemenak gitu kan. Lewat Kemenak aku masuk di UIN Bandung dan ujian tahririnya tuh alhamdulillah online gitu kan. Jadi kayak TOEFL bahasa Arab gitu kan. Oh, Nah, nah oh alhamdulillah ya. lolos. Terus tes kedua alhamdulillah lolos tapi ya harus mandiri gimana nih gencar sampai telepon dari pihak OIA itu kan pihak alumni Mesir itu gimana nih banyak Ya, ya. banyak pendaftaran dari Kuwait juga ini dari ini juga karena anak main daftar kemana-mana gitu kan mungkin kita pilih yang mana yang diterima gitu kan nah setelah Ya, itu ya. saya berada di ketika ini Kuwait daftar juga walaupun ngambilnya 1 tahun gitu kan program Margas Logo gitu kan Margas Logo 1 tahun Ya. ya gak apa-apa lah yang penting beasiswa lah gitu kan Gak- yang penting ke luar negeri gitu kan Emang kayaknya setiap negara juga ada ininya sih apa ya bahasa memang dulu bahasa sih dulu sepertinya. Kayak di Mesir. ya kalau kalau Kuwait kan apa ya Markas Logo bahasa dulu sama S1-nya kan berpisah gitu kan Ber- Oh iya, ya sama juga di berpisah Mesir. jadi Markas Logo doang ngambil 1 tahun nah setelah itu da, ketika ketika ini Kuliah. mau ketika ini Kuwait belum ada apa ya pengumuman ini penerimaan gitu kan ya karena ini aneh gak punya duit gak punya apa gitu kan sampai ada ini kan beasiswa cendekia dari Baznas gitu kan Oh iya. sampai yang dimintakan hanya apa tuh surat lulus dari Kemenak terus rekomendasi dari ketua MUI setempat gitu kan yang kemungkinan besar diterima ininya gitu kan untuk ditesnya gitu kan ya kebetulan ketua MUI Kabupaten Sukabumi itu kebetulan guru A juga gitu enak lah Hmm, enak gitu iya, iya. pas ini mau masuk tes pas lulus Kuwait udah duluan ini keterima ya udahlah gimana lagi ya tuh langsung masuk aja karena main daftar gitu itu Iya, iya. Emang terkadang yang nggak diniatin malah iya betul keterima. padahal pas kemarin itu mikirnya tuh gimana nih Mesir nih kejar dulu nih memang Mesir nih yang Oh, berarti sempat ikut Mesir, cuman qadarullah belum belum keterima keterima gitu. beasiswa gitu bahkan apa ya ngambil cendekia pas lulus masuk tes gitu kan Kuwait duluan ya udahlah ngambil Kuwait batalin Tapi masya Allah nih Kuwait emang juga negaranya masya Allah sih. Di sana juga ada mahasiswanya banyak, mahasiswa sih sekitar kalau berapa orang? mahasiswa semuanya banyak lah banyak mahasiswanya gitu dan tapi kalau orang Indonesia sedikit lah gitu kan karena pemerintah Kuwait membagi-bagi kuota gitu kan kuota bagi negara ini berapa Oh orang iya benar. kuota bagi negeri ini orang berapa orang gitu kan jadi nih ya Tapi di sana eh, untuk pelajar luar negerinya belum ada yang terkena pandemi, terkena alhamdulillah COVID ya. mahasiswa sini aman-aman saja makanya apa ya ketika tanggal 24 Februari itu pas awal-awal pandemi itu langsung membuat kebijakan yang agak keras gitu kan keras pun juga untuk kemaslahatan kita semua gitu Iya. harus ini masjid tutup terus sekolah libur karena yang duluan libur tuh Kuwait tanggal 24 langsung libur Oh, langsung ya segera segera. daripada ini gitu kan kalau mahasiswa kan doyannya kan ngumpul gitu kan doyannya Iya sih benar-benar. Iya karena emang mahasiswa ya pasti kumpul-kumpul terus. Di sini juga alhamdulillah sih belum. Kalau untuk WNI-nya belum ada yang kena. Naudzubillah ya, ya semoga nggak ada. Tapi memang ada daerah di mana
mahasiswa banyak yang stay di sana itu zona merah seperti itu. Jadi protokol kesehatannya lebih diperketat sih. Cuman kemarin juga ada yang kabar dari Thailand, mahasiswa Thailand dan Malaysia juga ada yang kabar kena, cuman ya semoga nggak nyampe ke Amin amin Indonesia. insya Allah kagak kena. Kalau di sini mahasiswa semuanya nggak ada yang kena. Makanya kalau pergi keluar ke pasar harus minta izin dulu ke musyrif. Setelah itu berangkat. Oh Setelah gitu. baliknya harus diperiksa dulu. Apakah ini ya Berarti di sana mahasiswanya jadi satu ya? Satu satu asrama asrama atau ya. gimana? Mahasiswanya. Mahasiswa non Gitu. Kuwait itu di asrama semua. Oh gitu. Berarti satu Satu tempat tempat. ya? Satu tempat Ya. mahasiswanya gitu. Karena memang kalau di Mesir kan Ya banyak tempat tuh pencar ya. mencar. Iya mencar. Jadi memang ini sih Memang titik-titik di mana ada yang zona merah. Jadi betul. Makanya kemarin dari ini kan dari status WhatsApp ini Ustaznya kan, waduh, ini zona merah daerah mana-mana di Mesir nih. iya. Tapi daerah aku masih alhamdulillah belum. Naudzubillah kalau Alhamdulillah ada kagak yang ya. sampai zona. Alhamdulillah Alhamdulillah kagak. enggak ya. Masya Allah ini ya saudara-saudariku ya yang ini mungkin narasumber dari Mesir juga, dan insya Allah pun juga besok ada talk show juga hari terakhir tanggal 8 Syawal gitu, dan karena besok pun juga Kuwait kebetulan alhamdulillah lockdown udah buka tapi ganti ke lockdown parsial gitu. Karena Oh, ini alhamdulillah. buat talk show pun juga karena ingin menghilangkan kejenuhan lockdown 24 jam gitu. Iya benar-benar. Jadi kita bisa sharing Iya. kebermanfaatan juga sih ya Nah, bareng teman-teman. besok insya Allah ya Ustazah ini ada narasumber kita salah satu tokoh agama di Sukabumi dan kebetulan alumni Universitas Al Azhar Mesir. Oh juga, Alhamdulillah alhamdulillah banyak insya sekali Allah. kerabat kerabat AA juga yang dari Mesir banyak lah gitu kan, termasuk tokoh agama gitu kan yang AA undang gitu. Mungkin bisa besok nih bisa Oh, cerita gimana selama di Mesir gitu. iya iya. Pagi ini ya udah senior ya bisa eh, kembali ke gimana Mesir Ya Mesir dulu kayak dulunya. gimana gitu. Ya mungkin jadi ibroh ya bagi semuanya, khususnya yang bagi masisir gitu kan. Iya Mas, benar-benar. ya insya Allah ya. Ini terima kasih ya Ustazah Ella. Sebenarnya pengen panjang-panjang ya. Iya terima Sebenarnya pengen kasih ya. panjang-panjang ngobrol ini, tapi apa ya karena di Iya Indonesia nih. bentar lagi mau maghrib juga, dan kedua Oh iya Ustadz benar. Hamzanya pengennya jam 7 malam Indonesia karena di Lebanonnya ada kendala gitu. Ya mungkin Oh berarti nanti mulai mulai jam 2 jam 2 Mesir ya. ini. Ya Oh jam ya. 2 Mesir. Karena Iya di iya. Lebanonnya ada kendala gitu. Di sana jam berapa ini? Di Jam setengah Kuwait. dua, jam 13.21. Oh, Jam 13.21. sekarang udah Ya duhur ya udah berarti. duhur dari tadi kok Kuwait mah duluan. Dulu pun juga duluan. Iya Iya. benar. Ya terima kasih ya, mohon Iya maaf iya. ya. Minal aidin juga. Ya Makasih ya. ya. Nah, Ya ya, ini ya. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudariku yang rahmatullah SWT. Nah, insya Allah talk show-nya pengen gabung sama Ustaz Hamzah dari mahasiswa dari Lebanon. Tapi sayangnya ada ini kan kendala dari pemerintah Lebanonnya. Insya Allah talk show ini akan dilanjut pada pukul 19 waktu Indonesia Barat atau juga jam 15 waktu Kuwait atau waktu Arab Saudi. Insya Allah Ta'ala ya. Oke, saya Muhammad Azam Mutaki mengundurkan diri. Insya Allah kita ketemu lagi jam 3 sore waktu Kuwait. Insya Allah Ta'ala. Oke. Atau juga jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Ya, saya Muhammad Azam Mutaki mengundurkan diri. Insya Allah besok akan ada talk show terakhir tanggal 8 Syawal 1441 Hijriah. Akan dinarasumeri oleh Ustaz Hendar Ali Irawan, salah satu tokoh agama di Sukabumi, dan kebetulan alumni Universitas Al Azhar di Kairo Mesir.
Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Oke.